Puji Tuhan, kita kembali mau belajar firman Tuhan karena firman Tuhan adalah roti kehidupan, air kehidupan yang terus menuntun kita sehingga kita tetap kuat di dalam kehendak Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Amsal Yesaya 42 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang lemah lembut, sebagai Tuhan yang sepertinya dia mengalah, dia sepertinya sangat-sangat mengerti. Artinya sepertinya Tuhan itu nggak bisa marah, Tuhan itu tidak punya kekuatan untuk melakukan ketegasan pendisiplinan. Tapi kita harus belajar untuk mengenal Tuhan secara utuh. Ya, tidak sepihak saja untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan keluar berperang seperti pahlawan dan dia sangat bersemangat. Dia membangkitkan semangatnya, dia menguatkan semangatnya, hatinya. Dan dia bertempik sorak terhadap siapa? Musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya adalah orang-orang yang menghina. Musuh-musuhnya adalah orang-orang yang tidak mentaati firman. Musuh-musuhnya adalah orang-orang yang suka menyakiti umat-umatnya. Musuh Tuhan adalah sesuatu yang bertentangan dengan semua perintah-perintah Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan kita itu hebat. Saya ingin membacakan ada ayat lagi yang saya mau bacakan di dalam ayat yang ke-28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan. Ini terjadi serangan dari bangsa Aram yang melawan bangsa Israel. Tentara mereka tidak seimbang, ya. Dan sebelumnya mereka itu orang Israel itu sudah menang. Nah, para musuh orang-orang Aram ini mereka memperhatikan, mengawasi. Oh, ini kelemahan orang Israel. Oh, ini kelemahannya. Oh, ini kekuatannya. Dan mereka mendapatkan bahwa menurut orang Aram, menurut musuh Israel ini, kelemahan orang Israel adalah karena Tuhannya itu hanya bisa menolong kalau di daerah pegunungan, ya. Tuhan mereka itu Tuhan gunung batu. Artinya Tuhan yang cuma hebat kalau di daerah pegunungan. Tapi kalau di daerah dataran Tuhannya itu nggak bisa. Nah, mereka melihat keterbatasan Tuhan orang Israel menurut musuhnya. Nah, saudara, bangsa Israel mungkin tidak begitu menyadari hal ini. Tetapi Tuhan itu mendengar setiap ucapan. Tuhan itu mendengar setiap ucapan hati. Yang enggak diucapin juga Tuhan dengar. Sebab itu kita harus sangat hati-hati, ya. Kita mikir aja Tuhan tahu. Kita mau ngomong apa aja Tuhan tahu, ya. Karena itu kita hati-hati sekali karena Dia Maha tahu. Nah, waktu mereka dicegatnya di daerah dataran. Mereka berpikir begini, para musuh Israel, orang Aram berpikir begini, wah, kalau di tempat ini mereka tidak akan bisa lolos, pasti mereka akan mati atau tewas semua di medan perang. Dan saudara tahu,
Tiba-tiba Tuhan mengirim hambanya, seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan berkata, "Hei bangsa Israel, mereka bilang bahwa Tuhan itu cuma Tuhan hebat di gunung. Tapi Tuhan itu lemah di dataran. Aku akan buktikan bahwa aku Tuhan yang tidak terbatas. Aku Tuhan yang hebat di gunung, di dataran, di lautan, di udara, dimanapun juga. Aku adalah Tuhan penguasa alam semesta." Akhirnya saudara, benar mereka perang dan musuh-musuhnya semua dikalahkan. Haleluya. Mari kita semua yang ada, yang mendengar firman Tuhan, pemberitaan firman ini, jangan batasi Tuhan dengan perkataan manusia. Jangan batasi Tuhan dengan intimidasi manusia. Kita punya Tuhan yang hebat, ya. Jadi kita juga kenal kekurangan kita. Kita juga kenal kelemahan. Aduh, aku ini kalau nggak punya duit, aku gelisah banget. Kalau aku nggak diperhatikan sama anak, sama keluarga, aku merasa kecil hati sekali. Ada kelemahan-kelemahan kita. Dan ingat, kelemahan-kelemahan kita itu diintai oleh musuh-musuh kita. Oleh sebab itu mari kita terus mendekat kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, buktikan bahwa Engkau berkuasa, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Sebab itu mari kepada semua kita yang ada, percaya Tuhan kita itu tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Bagaimanapun keadaannya, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Oleh sebab itu, terus taklukkan diri kepada kehendak Tuhan, tidak merasa kuat, tidak merasa hebat, tidak merasa jagoan, ya. Karena wanita itu di Alkitab saya juga menemukan wanita itu kadang-kadang dia bisa bersikap seperti singa betina. Tapi buat kita mau tetap setia, rendah hati kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tak terbatas kuasa. Engkau Tuhan semesta alam. Tuhan berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya jika Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Sebab itu berikan kami hati yang rendah, hati yang menghormati Tuhan, supaya Tuhan mau tinggal di hati kami, supaya Tuhan mau dan hati kami layak untuk Tuhan bersama kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa kami dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus, haleluya, yang menuntun, menegur kami, mengingatkan, menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua, supaya kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan beserta kita. Jangan takut, Dia lebih besar dari segala-galanya. Jangan batasi Tuhan dengan kelemahan, ketidakmampuan kita. Karena Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin.